lagi dalam kegiatan MGMP IPS Kabupaten Pasuruan pada pertemuan yang keempat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Bapak Ibu semua, pada kegiatan hari ini, sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan kita mendapatkan berkah dan manfaat. Untuk yang beragama Islam, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kegiatan pertemuan MGMP yang keempat ini, seperti yang sudah disampaikan, akan disampaikan oleh Ibu Ketua MGMP IPS, yaitu tentang praktek penyusunan soal AKM. Ada banyak macam yang kemarin sudah kita sharing tentang macam soal di AKM. Selamat datang kepada Bapak Pengawas kita, Pak Anang Susilo, sudah bergabung. Ini tinggal menunggu Ibu kita yang tercinta, Bu Susta Hirawati. Karena Bapak Pengawas sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Karena Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas sudah bergabung, marilah kita dengarkan sepatah dua patah dan juga dari Bapak Pengawas kita, Pak Anang Susilo dan Bu Susta Hirawati, untuk memberikan wejangan bagi kami semua, Pak, di masa pandemi seperti sekarang ini. Kepada Bapak Pengawas kita, Pak Anang Susilo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman komunitas MGMP IPS. Alhamdulillah saya didampingi oleh Bu Susta tanpa jarak ini. Ini tanpa jarak bisa diundang dalam komunitas MGMP IPS. Mudah-mudahan kegiatan MGMP IPS ini akan selalu berjalan lancar, akan selalu berjalan lebih penuh dengan kekeluargaan, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan seluruh guru IPS itu selalu berkembang kualitas, selalu berkembang kemampuan dan kompetensinya. Itu harapan kami dari pengawas. Dengan saya beli beras, saya putus. Kalau bisanya bisa, saya kira, tetapi kemauan dari teman-teman inilah yang perlu ditingkatkan agar selalu mau meningkatkan diri. Teman-teman, kualitas MGMP IPS ini masa pandemi masih berjalan. Tentunya harapkan teman-teman guru IPS tidak ketinggalan di dalam inovatif, di dalam mengembangkan diri agar pembelajaran selalu berjalan lebih berkualitas, lebih bisa diterima oleh murid-murid kita. Saya berharap guru-guru kita, semuanya tidak hanya IPS, itu tidak terputus komunikasi batin, tidak terputus komunikasi kan, tidak terputus komunikasi wajah dengan murid-murid kita. Saya berharap ayo tingkatkan kualitas KBM kita, daring kita. Barangkali sementara dari saya ini ada mau pesan dari Bunda kita, Doro teacher kita, Ibu Susta Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bergabung walaupun dalam interaksi yang tatap muka secara maya ini, tapi alhamdulillah anak-anak semuanya sudah bisa bergabung di MPMPI bersama anak tadi sangat baik sekali bahwa dengan semuanya menyikapi bahwa kita ada perubahan kita adalah kita memiliki tatap muka maya tapi tetap ini tetap dipakai sebagai sarana untuk kita berkomunikasi dan berkolaborasi di dalam segala hal, terutama di dalam musyawarah bersama IPS. Saya terima kasih kepada semuanya, dan saya semangat tetap untuk memaknai daripada pembelajaran di daring. Nah itu aja dari saya. Terima kasih, selamat Salam. Salam dari saya untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengawas kita, Pak Anang Susino dan Bu Susta Irawati atas nasihatnya. Insya Allah kami dari MPMP IPS akan selalu berusaha mengembangkan diri walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila kami masih mungkin belum bisa memenuhi target-target yang diinginkan oleh Bapak Ibu pengawas mata pelajaran IPS. Terima kasih banyak Pak Anang dan Bu Susta. Demikian tadi Bapak Ibu nasihat dari Bapak pengawas kita dan juga dari Bu Susta. Kita mempunyai pengawas IPS yang sangat bagus sekali. Pesan dari Bapak pengawas dan Ibu pengawas juga bahwa walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak boleh patah semangat untuk tetap melayani anak-anak. Dalam kegiatan pembelajaran yang selalu diharapkan yaitu kita sudah bisa membuka kelas virtual seperti sekarang ini. Jadi tidak lagi hanya share materi melalui grup WA. Bagaimanapun caranya kita berusaha untuk bisa membuka kelas virtual, kita bisa bertatap muka. Nah, sekarang kami beri kepada Ibu Ketua MGMP kita, kepada Ibu Novita Ristianti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni atas sambutannya yang telah memandu di awal kegiatan MGMP. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengawas yang sudah memberikan sedikit masukannya di awal pembukaan ini. Semoga dengan kehadiran beliau kegiatan kita pada hari ini bisa menambah semangat. Jadi untuk Bapak pengawas dan Ibu pengawas bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, atau apabila ada kegiatan yang lain monggo untuk bisa meninggalkan, kami persilakan. Tapi harapannya kami dikawal hingga akhir kegiatan. Baik Bapak dan Ibu, menginjak acara selanjutnya yaitu praktek pembuatan soal AKM. Ya, praktek membuat soal AKM seperti yang sudah saya sampaikan di kegiatan pertemuan yang pertama. Ini Bapak dan Ibu sudah mendapatkan overview mengenai apa itu AKM, apa itu tujuan dari AKM, terus mengenai kaidah-kaidah soal AKM. Dan juga di hari kedua atau di pertemuan kedua, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi terkait penulisan soal AKM. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu diharapkan nanti akan bisa menyusun soal AKM bersama ya Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan keaktifan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, saya akan memulai presentasi.
Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya, atau paling tidak sudah pernah tahu soal AKM itu bentuknya seperti apa, gitu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu apabila nanti ketika presentasi ada sedikit jeda karena saya di sini menjadi host sehingga harus mengizinkan teman-teman untuk bisa bergabung di kegiatan ini. Bapak dan Ibu, mengenai soal AKM, ini Bapak dan Ibu, ya terkait penulisan soal AKM, yang perlu Bapak dan Ibu ketahui adalah bahwa untuk soal AKM ini ada dua fokus utama. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga harus tahu dulu bahwa AKM ini adalah kompetensi dasar ya Bapak dan Ibu, kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk bisa mengembangkan kapasitasnya. Nah, kompetensi yang diukur itu adalah dari literasi membaca dan literasi numerasi. Ini sudah didapatkan Bapak dan Ibu ya materinya di hari pertama dan kedua kemarin. Oke. Kompetensi yang diukur adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Jadi untuk literasi membaca ini definisinya adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan juga merefleksi. Jadi dari kompetensi ini diharapkan siswa itu mampu untuk bisa memahami, menggunakan, evaluasi dan juga merefleksi dari asesmen ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang diukur adalah dari literasi numerasi. Jadi numerasi ini adalah kemampuan berpikir Bapak dan Ibu yang menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mengetahui ya, jadi untuk hal yang terkait dengan numerasi ini tidak hanya untuk mata pelajaran matematika ya, tetapi memang dasarnya itu adalah menghitung. Dasarnya dari matematika, namun bisa digunakan untuk soal di mata pelajaran lain. Bapak dan Ibu juga perlu mengetahui untuk instrumen AKM, ya instrumen AKM ini dari literasi membaca dan numerasi, ya, jadi ini benar ada teks informasi dan juga teks fiksi. Ya, jadi berupa teks informasi dan juga teks fiksi. Untuk siswa pada jenjang SMP ini yang dipakai adalah teks informasi ya Bapak dan Ibu. Untuk teks fiksi ini dipakai untuk siswa kelas 5. Kemudian literasi numerasi. Ya, literasi numerasi di sini jenis instrumennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian dan juga aljabar. Ini gambaran umumnya Bapak dan Ibu. Nah, sedangkan untuk konten atau komponen yang ada di dalam soal AKM, ya, jadi dalam setiap soal AKM itu paling tidak ada stimulus, kemudian ada proses kognisi atau proses berpikir Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada konteksnya dan juga bentuk soalnya. Bentuk soalnya apa? Bentuk soalnya berupa apa? Pilihan ganda, iya atau tidak. Jadi untuk stimulus ini
diusahakan itu adalah stimulus yang menarik, ya, kemudian sesuai dengan kehidupan sehari-hari terkini. Nah, stimulus ini juga bisa berupa teks, ya, yang berkaitan dengan soal, ya, teks informasi, atau grafik, tabel, atau gambar infografis. Jadi yang banyak dipakai sekarang ini berupa gambar infografis. Ya, tabel juga bisa dimasukkan ke dalam stimulus. Kemudian pemecahan masalah, transfer konsep, dan berpikir kritis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa stimulus ini tidak boleh mengandung unsur sara, ya, dari suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Ya, jadi harus dihindari stimulus yang mengandung ini, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk soal AKM dari proses berpikirnya itu jadi mulai dari membaca, dia bisa menemukan informasi di dalamnya, kemudian bisa memahami dengan cara dengan dia bisa menginterpretasi dari bacaan. Jadi bacaan yang sudah ada kemudian diinterpretasi. Kemudian dari soal ini juga proses kognisi yang diharapkan itu siswa itu bisa mengevaluasi. Kemudian numerasi ini seperti tadi disebutkan bentuknya bilangan aljabar, kemudian sains dan finansial atau keuangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu kemarin ada yang ragu apakah untuk soal AKM ini hanya untuk soal bahasa Indonesia dan matematika, itu perlu dihilangkan keraguan itu, ya Bapak dan Ibu. Jadi soal AKM ini multi mata pelajaran, jadi tidak hanya 2 mata pelajaran itu saja. Nah, jadi untuk 2 mata pelajaran itu sebagai dasar, sehingga ketika kemampuan dasar ini sudah dimiliki, maka diharapkan siswa bisa mengerjakan soal untuk mata pelajaran lain. Baik itu bahasa Inggris, baik itu IPS, kemudian IPA, atau sains, dan mata pelajaran lainnya. Nah, untuk konteks ini bisa berupa saintifik, sosial budaya, maupun personal. Nah, bentuk soalnya ini nanti kita akan fokus ke komponen yang dalam bentuk soal ini, ya Bapak dan Ibu. Jadi ada bentuk pilihan ganda. Jadi yang perlu diketahui Bapak dan Ibu, untuk soal AKM ini tidak hanya seperti yang dikerjakan oleh anak-anak biasanya, ya, soalnya itu adalah pilihan ganda ataupun uraian. Ya, tapi untuk AKM ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda, ya atau tidak, benar salah, fakta atau opini, right and wrong. Kemudian pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu maksudnya adalah pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1. Kalau pilihan ganda yang tidak kompleks itu kan jawabannya ada 1. Kemudian uraian atau jawaban singkat. Nah, kemudian gabungan, misalnya setuju, tidak setuju, kemudian alasannya apa. Ini Bapak dan Ibu. Kemarin itu saya sempat ada sedikit diskusi dengan Bu Ati SMP 2 Jombang Wetan. Jadi terus bagaimana Novi untuk hasil dari hasil AKM ini gitu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk hasil dari AKM ini nanti akan kita dapatkan sebuah laporan. Jadi sebuah laporan sampai di mana kemampuan literasi dari siswa, dari hasil pengerjaan AKM itu. Jadi soal AKM yang sudah dikerjakan itu hasilnya siswa ini seperti apa. Ya, jadi untuk hasilnya ini juga dilaporkan dalam 4 kelompok. Ya, jadi dalam 4 kelompok
yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda Bapak dan Ibu. Jadi ada jadi 4 tingkatnya itu dari yang 1 sampai 4. Untuk urutan yang pertama itu siswa itu perlu intervensi khusus. Mungkin hasilnya ini jauh dari harapan. Jadi mungkin dilihat hasilnya itu banyak kesalahan gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini dikategorikan dalam urutan yang pertama yaitu perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua adalah dasar, kemudian yang ketiga bakat, dan yang urutan terakhir yang paling tinggi itu adalah mahir. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, dari 4 urutan tingkat kompetensi ini, maka guru akan bisa memberikan pendampingan atau memberikan arahan. Ketika siswa hasil dari arahan siswa itu adalah perlu intervensi khusus, maka yang diperlukan adalah ini karena belum mampu ya Bapak dan Ibu, jadi diberikan istilahnya apa? Treatment seperti apa? Jadi mungkin pendampingannya itu lebih intens karena untuk yang perlu intervensi khusus ini siswa itu kemampuannya ini dia belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Ini belum mampu. Jadi ini perlu pendampingan yang atau treatment yang lebih gini Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tingkat kompetensi yang dasar, nah ketika kalian hasilnya siswa ternyata dia berada pada kemampuan dasar. Ini kemampuan dasar ini maksudnya apa? Dia bisa menemukan dan mengambil informasi singkat yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, gitu Bapak dan Ibu sampai dengan yang mahir. Mahir ini berarti siswa itu sudah bisa mengevaluasi, kemudian cara penulisan suatu teks ini juga dia sudah mampu membuatnya dan bersikap reflektif terhadap isi dari teks ya Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita lanjut saja, kita langsung saja kepada praktek membuat soal. Ini saya sudah siapkan Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu untuk melihat. Ini nanti kita bersama-sama aja ya Bapak dan Ibu. Ini saya sajikan ini ada beberapa contoh soal. Ini nanti Bapak dan Ibu lanjutkan. Ya. Jadi ini untuk bentuk maaf Bapak dan Ibu agak ramai ini di sekolah saya. Oke. Bentuk soal AKM ada objektif, non-objektif, dan gabungan. Kemudian untuk yang pilihan ganda, objektifnya adalah pilihan ganda, uraian, kemudian memilih antara dengan memberikan alasan. Setuju, tidak setuju, kemudian alasannya apa. Ini Bapak dan Ibu contohnya bentuk dari soal AKM. Memilih jawaban lebih dari satu atau pilihan ganda. Nah ini kita mulai kepada soal yang pertama ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, apakah terlihat layar saya? Terlihat tapi kecil Bu. Kecil sekali. Kecil sekali, oke. Saya bisa. Iya. Ingin gede pakai laptop. Jelas tapi. Kasihan. Lihat. Ya. Oke, sudah Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah infografis mengenai wisata aman saat pandemi. Nah, silakan Bapak dan Ibu baca baik-baik, kemudian coba kita membuat soal uraian pilihan ganda sesuai tidak sesuai. Ya.
Bisa ya Bapak dan Ibu ya. Pemerintah merilis protokol kesehatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wisata jalan, kesehatan terjaga, ekonomi berputar. Wisata aman saat pandemi. Mengacu kepada regulasi keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01.01.07/382/2020. Protokol pariwisata disusun Kemenparekraf dan stakeholder mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, bagian pencegahan dan pengendalian COVID-19. Isu utamanya adalah kebersihan, kesehatan, dan keamanan. 7 panduan wisata. Pastikan sehat sebelum berwisata. Yang pertama, panduan wisata yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, hindari sentuh mata, hidung, mulut. Yang ketiga, bermasker selama di lokasi wisata. Yang keempat, tetap jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, kelima, saat kembali segera mandi dan ganti pakaian. Yang selanjutnya, bersihkan barang bawaan, HP, kacamata, tas. Ini adalah 7 panduan wisata. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk membuat soal. Kita buat bentuk soal uraian dulu. Silakan Bapak dan Ibu. Saya coba ini ya, saya coba beri contoh soalnya ya Bapak dan Ibu. Misalnya kita soal uraian dulu ya. Misalnya kita buat soalnya di sini, apakah masyarakat diperbolehkan melakukan wisata pada masa pandemi corona. Mengapa? Nah, ini satu contoh, nomor 1. Apakah masyarakat diperbolehkan melakukan wisata pada masa pandemi? Nah, kalau dilihat dari grafik ini, maka jawabannya apa ini? Oke, silakan. Satu lagi misalnya untuk soal uraian. Monggo. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan dalam apa yang harus diperhatikan dalam itu panduan wisata apa? Coba kita membuat pertanyaannya dengan kata mengapa coba. Mengapa masyarakat harus mematuhi panduan? Mengapa masyarakat harus mematuhi panduan dari apa ini? Ya, protokol kesehatan. Atau misalnya gini, mengapa pemerintah sektor pariwisata bagi kebijakan oleh pemerintah pada masa pandemi. Oke, ini saya tidak bisa melihat ini. Mungkin Mbak Eni bisa memilih siapa dulu Mbak Eni. Mengapa sektor pariwisata? Bapak Ibu sebentar, jangan langsung deh. Nah, coba saya Bu Eni. Sebentar nggih. Bu Eni, Silakan untuk Bu Reni, monggo Bu Reni. Silakan Bu Reni dari SMP 3 Purwodadi.
Oh, hilang Bu Reni. Bu Reni? Bu Reni. Pak Suroto, kalau tidak ada Bu Reni, monggo Pak Suroto. Pak Suroto, monggo Pak Suroto. Terima kasih Bu Novi. Mengapa masyarakat harus memenuhi protokol kesehatan untuk berwisata? Mengapa masyarakat harus memenuhi protokol kesehatan untuk berwisata? Saya Bu Eni. Saya Ya, Ini bentar. Enak tulis di kolom chat saja. Nah, siapa? monggo Bu Reni tadi yang menghilang, Bu, bukan kesesatan. Iya. Saya coba. Monggo Bu Reni. Mengapa sektor pariwisata kembali digalakkan oleh pemerintah pada masa pandemi? Sektor pariwisata kembali digalakkan Mengapa sektor pariwisata kembali digalakkan pemerintah pada masa pandemi? pemerintah pada masa pandemi. Oke, akan kita banding nih. saya Bu Eni. Dari Pak Nur Rahmat, Pak Nur Rahmat. Pak Nur Rahmat. Pak Nur Rahmat di sini. Mengapa pemerintah masih membuka tempat wisata di saat pandemi masih belum menurun? Ini sama dengan yang pertama ya Pak Nur. Apakah masyarakat diperbolehkan melakukan wisata pada masa pandemi corona? Apa? Saya belum. Gimana Pak Nur? Gimana Pak Nur tadi? Dari Pak Nur, mengapa pemerintah membuka tempat wisata di saat pandemi masih belum menurun? Mengapa pemerintah membuka Tempat wisata di saat pandemi masih belum menurun? Di saat pandemi masih belum menurun. Ekonomi kreatif di situ ada di atasnya tadi enggak pasarnya itu. Ya, ada ekonomi kreatif. Protokol kesehatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, ada tambahan satu nih ya Bu ya? Dari Reza Maulana, ini siapa ya? Mengapa pemerintah menggalakkan kegiatan pariwisata pada masa pandemi? Sama ya? Mengapa? Mengapa sama ya? Mengapa pemerintah menggalakkan kegiatan pariwisata pada masa pandemi? Sama dengan Hampir sama dengan yang nomor Bu Eni, saya Bu Eni. Dan Ini ada satu lagi Bu. Saya monggo ini siapa Putri Amadwi. Anit. Oh biru ini. Saya Apa Bunur? saya benar ya keliru ya tadi keluaran ini. Hanya saya ngapa? Pak, Ayo Putri Nur. ya. Keliru aduh aku deh Bu. Mengapa pemerintah melibatkan ekonomi kreatif dalam Masa pandemi. menggalakkan maksudku dalam menggalakkan wisata, membuka lagi wisata itu maksudnya itu kenapa pemerintah itu ikut melibatkan ekonomi kreatif dalam meningkatkan wisata? Membuka wisata ya? Oh, membuka wisata? Mengembangkan apa? Sektor wisata. Sektor wisata. Pariwisata. Untuk menggalakkan itu, kenapa melibatkan ekonomi kreatif dalam menggalakkan sektor wisata? Ya.
Dalam mengharapkan cukup yang ini dulu ya, Bu ya. Oke. Cukup ya. Oke. Ya dari 5 pertanyaan ini adalah mikrofonnya tolong dimatikan ya Bu, jangan lupa. Bapak Ibu, mikrofonnya dimatikan kembali ya, biar tidak berdengung. Bapak Ibu, mikrofonnya. Nah, silakan. Ya, sebentar saya gambar dulu. Jadi dari Bisa lagi. Pak Idris. Mohon maaf. Yang nyepleter itu Burin. Idris. Mikrofonnya. Yang nyepleter Mikrofonnya. itu Burin. Irina Andayani. kasih yang sehat sebelum Burin. berwisata. Buwin itu loh. Oh iya, tak pikir mati. Ayo dimatikan, ayo. Nah, silakan Mbak Nov. Benar. Jadi dari 5 pertanyaan ini, ya, 5 pertanyaan ini kalau kita perhatikan memang sudah masuk ke dalam pertanyaan yang hot ya Bapak dan Ibu, karena di sana anak kita ada posisi pikir, kemudian anak-anak itu saling sebentar ini kan saya jadi host ya Bapak dan Ibu, jadi berbeda. Nah, Itu WA-nya kelihatan. Oke, kita lihat Bapak Bapak. Apakah masyarakat diperbolehkan melakukan wisata pada masa pandemi corona? Kenapa? Mungkin ada yang mau diperbaiki dari beberapa soal ini, dari 5 soal ini. Maka masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dalam berwisata. Maka sektor pariwisata kembali digalakkan. Mengapa pemerintah membuka? Ini hampir sama ya pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Mengapa pemerintah membuka pariwisata? Ya. Kalau yang nomor 4, ini ada kontra ya, ada kontra padahal di masa pandemi ini masih belum berakhir, tapi kenapa wisata itu dibuka? Ini jawabannya kurang lebih sama. Kemudian nomor 5, mengapa pemerintah melibatkan ekonomi kreatif? Kalau Bapak dan Ibu lihat untuk ekonomi kreatif yang muncul di sini apa ya Bapak dan Ibu? Bisa diperbesar Bu, kelihatan. Untuk apa? Posternya itu. Jelas Posternya. Ekonomi kreatif. Posternya tertutup. Tertutup. Ini? Ya udah. Ekonomi kreatifnya kan Nah. Ya, mendukung pariwisata dan ekonomi kreatifnya itu tidak dijelaskan di sini. Jadi di sini yang paling apa namanya ya paling tidak nanti sih ya paling tidak siswa itu harus memiliki pengetahuan awal tentang ekonomi kreatif, sektor-sektor ekonomi kreatif itu apa saja, gitu ya. Berarti 5 ini sudah bisa ya Bapak dan Ibu ya. 5 soal ini sudah bisa kita Bisa. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau mau membuat soal, ya, jadi bisa menggunakan infografis yang seperti ini. Oke, sekarang untuk soal yang tadi kan pilihan, sekarang untuk soal yang pilihan ganda. Yang pilihan ganda. Silakan Bapak dan Ibu.
pilihan ganda. Posternya di kamu cukup dulu. Oke. Maaf, Bu Nafi. Halo, Bu Nafi. Ya. Untuk yang sesi itu apa tidak dimasukkan unsur ABCD-nya? Mungkin bisa ditambahkan itu. Untuk yang soal esai. Apa unsur ya. Masukkan juga. Unsur apa ABC? Iya. Bisa Bu. Ya kan kalau nggak salah kemarin KM-nya kan juga gitu ya, mungkin dari soal ditambahkan kalau misalkan dia dari paper atau dari bacaan di awal itu berdasarkan teks di atas atau berdasarkan poster di atas seperti itu bisa ditambahkan. Terima kasih Bu Novi. Ya. Berdasarkan infografis ya. Ya. Yang enggak ada? Ada yang mau coba mulai membuat soal pilihan ganda dari infografis ini? Hanya Bu Yufi Yuniriswanti, mohon jangan share. Ini dan keluarganya kan mengadakan perjalanan ke mana nih misalnya ke Bandung. Ya. Silakan Bu, terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan 7 panduan wisata ini. Vina dan keluarganya kan mereka perjalanan ke ada liburan kan.
akan berangkat dari Surabaya menggunakan alat kereta api. Kereta deh. Tapi juga kereta ya? Oh ya, pakai yang apa sih Pak? Yang baru. Sekarang PTKI itu loh yang dari Bu Novi share-nya belum. Oke, iya. Yang 97%. Kenapa share-nya? Nggak bisa? Belum masuk, tadi ada yang menyela. Sekarang hilang share-nya. Monggo share lagi. Gitu. Oke, sudah muncul ya? Menggunakan alat transportasi. Sudah? Oke. Sudah ya? Iya, sudah. Sudah. Sudah muncul. Tindakan yang harus dilakukan ini. Kira-kira optionnya apa aja nih, Bu? Kita di sini ada tujuh panduannya ini ada sehat, ya, kemudian Katanya harus sehat. dari tentu mata ibu. Ini kalau kita buat pilihan ganda kompleks, Bu. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu kan ada lebih dari satu jawaban yang benar. Badan harus sehat dulu. Ya, ini kan pilihan ganda kompleks, berarti ada 2 jawaban yang benar, 2 jawaban yang salah. Yang A. Mematuhi protokol kesehatan. Memastikan dalam keadaan apa? Sehat ya, apa? Memastikan keluarga dalam keadaan tubuh Mengikuti protokol kesehatan. dalam Yang B. keadaan sehat. Mengikuti protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Ya. Ini kan yang harus disiapkan ya, oke. Oke. Membawa apa itu? Itu Bu. Apa? Mungkin. Membawa hand sanitizer. Membawa alat untuk itu loh, maksudnya kayak siap-siap gitu Bu, untuk jaga-jaga gitu loh Bu. Untuk apa ya? Ya masker, mungkin hand sanitizer. Protokol kesehatan. Sama Bu. Termasuk protokol kesehatan. Kadang membawa kan tidak harus digunakan, tidak meskipun membawa kan kadang tidak digunakan kan, biasanya kan gitu. Ya, terus maksudnya? Jadi kan ini 2 yang benar, 2 yang salah ya Bu ya berarti. Salah. Ya, 2 yang benar, 2 yang salah. 2 yang salah ya. Kalau membawa surat bebas COVID gimana Bu? Membawa Membawa obat-obatan surat bebas COVID. kan nggak harus itu. Kalau itu kan dalam keadaan tubuh dalam keadaan sehat, kalau untuk COVID, kalau seandainya itu bisa nanti masuk. itu betul itu Itu betul itu yang 3. ini jawabannya betul itu Semua ini. jawabannya itu semua itu betul semua Ya, mencari yang salah. Kita mencari untuk contohnya ini. Kalau C itu bisa, ya kalau C itu bisa dikategorikan yang A itu Bu, masuk A kan dalam keadaan sehat kan harus bebas COVID ya, maksudnya kan gitu maksudnya.
memastikan tubuh dalam keadaan sehat dengan dibuktikan dengan tes kesehatan. Apa itu kok? Tes. Dibuktikan dengan surat keterangan bebas COVID. Yang C sama D-nya. Surat hasil rapid test. Bebas COVID itu saat yang ada itu memiliki surat keterangan hasil tes rapid test atau hasil tes. Itu kan betul berarti juga tahu juga Hasil tes. Hasil tes positif. Positif kurang mulai. Positif hamil. Ternyata berbicara dengan apa? Berkomunikasi dengan ini kan yang perlu disiapkan ya. Yang ada dalam Ini kan tindakan harus dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Nah, mengikuti protokol kesehatan ini kan bukan dalam posisi mempersiapkan. Ya. Ini kan ketika sudah melaksanakan wisata baru persiapan menjalani. Nah, ini yang disebutkan sebelum melakukan perjalanan kan itu Bu. Iya. Iya. Apa nih? Menghindari berkomunikasi persiapan kan persiapannya. Yang nomor yang B ini masuk persiapan Mencari informasi daerah wisata yang aman. apa menghindari apa berkomunikasi tadi boleh kan Bu? Kan menghindari berkomunikasi dengan penumpang yang ada di kendaraan, ya menghindari berkomunikasi ya mungkin itu salah satu kan ini masih mau tindakan kan belum jalan maksudnya. Berarti jawabannya yang A. Tindakan sama AD itu betul. Nah itu ya. Kok sabun? Menghindari itu kan tindakan yang iya kan sebelum tindakan itu kan persiapan sebelum berarti iya. Membawa hand sanitizer itu, hand sanitizer. Berarti kalau A, B, C, D ini yang benar. Yang A, B, C, D kalau persiapan Itu salah. Oh, berarti jawabannya saya rasa yang A. Yang A. Membeli sabun cuci tangan ini juga masuk ini. Cuman A saja Tidak boleh. Katanya tadi kan kompleks. Tapi kok sabun cuci tangan itu kayak gak setuju. Ribet itu. Ribet. Jangan membeli sabun bukan sabun cuci tangan, mungkin hand sanitizer atau disinfektan itu harus dibawa itu. Dua itu. Ini kalau panduan wisatanya di sini kan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Berarti ini panduan kita panduannya adalah ini berarti kita membawa mempersiapkan sabun atau hand sanitizer bisa. Nah, ya boleh. Lebih membeli hand sanitizer. Sebetulnya sama juga itu disinfektan itu kan kursi-kursinya siap. Berarti ini yang A, B, C, D. Dan hand sanitizer itu yang B A, kemudian sanitizer. Sanitizer. Ini Pak sabun. Ini ya. Sanitizer. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang sesuai atau tidak sesuai.
Jadi ini masih, kalau Bapak dan Ibu lihat, ini masih termasuk bentuk soal yang apa ini? Literasi atau yang numerasi? Literasi. Nggak ada perhitungan informasi dari literasi ya. Poster itu harus ada bilangan. Kan menggali informasi juga dari poster itu. Memasukkan perhitungan. Bisa yang sesuai tidak sesuai ini bisa bertanda silang atau benar salah atau sesuai tidak sesuai. Ya bisa seperti itu. Jadi ini coba kita pakai yang ini saya kalikan aja ya. Nah, ini kita ini aja ya bukan dulu ya, agak santai aja ya. Terlalu ini berilah tanda jawab. Ini pernyataan Bu nggih, kalau sesuai tidak sesuai nggih Bu nanti. Pernyataan ya. Silakan Bapak dan Ibu coba dipikirkan sambil saya menulis ini perintahnya. Sesuai dengan isi silakan kemudian Ibu. Apa saat berkunjung ke tempat wisata harus mematuhi protokol kesehatan? Belum munculnya. Isu utama protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, bersih, sehat, aman. Coba dari sehat dulu, misalnya dari sehat ya. Nah, jika sedang sehat, maka tidak diperkenankan untuk berwisata atau berkunjung ke tempat wisata. Oke, apalagi Bu? Kan tadi poinnya itu ada sehat, ya, ada bersih, ada sehat, ada aman. Penerapan protokol kesehatan. Bu, lanjut ke Bu. Penerapan protokol kesehatan harus dipatuhi selama berwisata. Jika bepergian ke tempat pariwisata, penerapan protokol kesehatan jika bepergian ke tempat pariwisata. Menerapkan itu Bu. Menerapkan protokol kesehatan harus dipatuhi dalam penerapan protokol kesehatan harus dipatuhi selama harus dipatuhi selama berada di tempat wisata atau bagaimana? Saya membuat Sebelum masuk ke tempat wisata perlu cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke tempat wisata perlu cuci tangan terlebih dahulu.
kesehatan. Ini jawaban sebelum masuk ke wisata perlu cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan. Oke, coba yang agak ini apa namanya? Pertanyaan agak high, coba high order thinking. Kalau cuci tangan terlebih dahulu itu kan masuk ke penerapan protokol kesehatan yang ada di tempat wisata. Protokol ya? Ya termasuk juga tuh ya. Iya, sudah masuk di dalam ya. Kalau mencuci tangan kan maksudnya kan yang perlu kita perhatikan. Ya itu secara umum itu. Iya. Kan sesuai dengan info yang ada di infografis. Oh, nggih. Bu, yang nomor 2 itu mungkin bisa ditambahkan mungkin ya saat berwisata terhindar dari virus COVID itu. Penerapan protokol kesehatan membuat wisata aman saat berwisata agar terhindar dari virus COVID. Itu apa? Kan kita sesuai dengan ini ya. Sudah infografis saja. Aman, wisata aman. Sudah aman ya, nggak usah. Aman kan berarti sudah terhindar dari virus. Nah, aman itu maksudnya terhindar dari virus. Iya, cukup. Virus COVID ada di mana-mana. Nah, virus COVID ada di mana? Ada di mana-mana. Atau dapat nempel gitu ya? Dapat apa? Berpindah. Dapat menyerang siapa saja. Droplet. Dapat apa? Nempel pada benda di sekitar kita, maksudnya di sekitar kita ya. Nah, menempel pada gini ya, benda di sekitar. Ya, benda-benda di sekitar kita. Yang berada di sekitar kita. Di tempat wisata. Jadi kan ini kita jangan keluar dari tempat wisata. Karena yang dibahas ini kan misalnya. Sekarang gini, dari pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak benarnya tidak sesuai yang mana ini? Iya, semua keadaannya sesuai. Itu kok kayak benar semua ya? Benar semua itu. Tapi ini semua, tapi ada tidak di infografis gitu. Betul. Ada nggak di infografisnya ini gitu? Nah, wisata aman itu apa saja sih? Wisata aman itu kan dengan ini cuci tangan, dari cukup sehat gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya yang sehat, jika sedang tidak sehat maka tidak diperkenankan untuk berwisata. Berarti betul. Ini betul atau tidak ini? Jadi ada panduannya saat dia sebelum berwisata. Jadi kalau dia tidak sehat, dia tidak boleh berwisata, tidak diperkenankan. Nah, ini gimana? Sesuai atau tidak ini? Yang Di infografis ada nggak tuh ya? Ada nomor 1 sehat. Sehat ada itu. Nah, ini yang tidak sesuai itu, yang nomor 1 tadi yang tidak sesuai itu. Ya. Yang nomor 1 pernyataan nomor 1 tidak sesuai. Iya, tidak sesuai kan harus sehat. Nomor 1 kan? tidak sepeda, Kan betul. harus sehat. Ya. Tidak sesuai dengan yang infografisnya. Sedang tidak sehat. Ayo. Ya tidak dipuji. Tidak sehat. Kan tidak sedang tidak sehat. Berarti Anda boleh di rumah aja. Kan bisa. Tidak sesuai itu. Bisa berwisata. Nah, iya, ini yang tidak sehat. Berarti kan maka tidak diperkenankan. Oh iya.
negasinya, negatifnya aja. Diganti aja diperkenankan. Itu diperkenankan, baru tidak sesuai. Kalau Tidaknya dihilangkan aja Bu Novi. Tidaknya dihilangkan, tidak sesuai. Itu bagus ada tidaknya. Anaknya baru berpikir. Ya, ini ada proses berpikir itu. Iya. Jadi tidak di apa ya? Informasi itu masih perlu di ulang. Iya. Berarti mencari yang tidak sesuai. Sekarang nomor 2 ya, Bu. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nomor 3 kayaknya nggak sesuai dengan grafis ya. Nomor 3 tidak sesuai dengan grafis itu. Nah, itu sesuai. Terus sebelum masuk ke tempat wisata perlu cuci tangan terlebih dahulu. Sesuai atau tidak? Sesuai. Ada tadi ada di infografis. Sesuai. Sesuai ya. Sesuai. Karena ada di situ. Nggak ada, Bu. Adanya tadi. cuci tangan. Adanya hanya cuci tangan. Nggih, Adanya hanya cuci tangan dan sabun. Tapi, nah, kali sebelum kita perlu cuci tangan terlebih dahulu tidak ada. Tidak sesuai ya. Ini ya, Bu ya. Soalnya seperti ini ya. Ya, Oke, sekarang kita masuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi literasi. Jadi kita sudah membuat dari satu stimulus berupa infografis, ya. Kita sudah bisa membuat soal dalam bentuk uraian. Ya, ini uraian tidak singkat ini. Kemudian yang kedua soal pilihan ganda kompleks dengan 2 jawaban atau lebih dari 1 jawaban benar. Kemudian soal dalam bentuk ini sesuai atau tidak sesuai. Nah, sekarang kita coba untuk membuat soal dengan soal numerik ya, Bapak. Kita coba numerik. Itu. Ya. Nah, pertanyaan yang diharapkan di sini adalah pertanyaan yang hot ya, Bapak dan Ibu. Jadi bukan pertanyaan yang lot. Nah, gini. Bisa terlihat ya, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa Bapak dan Ibu buat coret-coretan. Ekspor komoditas Indonesia. Jadi kurang atas. Enggak kayak semuanya kelihatan. Separuh kayaknya separuh. Lebih kecil ini. Bentar, ini awalnya dulu ya. Ekspor komoditas Indonesia ini adalah grafik yang menunjukkan informasi tentang volume ekspor komoditas negara Indonesia tahun 96 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat. Total nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia dalam juta dolar. Kelihatan ya, Bapak dan Ibu? Nanti Bapak dan Ibu bisa catat, ini saya bacakan dulu. Nah, ini. Di sini terlihat grafis dalam bentuk batang dan juga bentuk pie ya, lingkaran pie. Tahun 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000. Nah, di sini total nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia. Ini mengalami peningkatan. Tahun 96 20,4 juta dolar. 97 25,4 juta dolar. 96 27,5 juta dolar. Kemudian tahun 99 37,9 juta dolar. Tahun 2000 42,6 juta dolar.
Nah, distribusi ekspornya di tahun 2020 itu mengalami peningkatan. Jadi untuk produk minyak tanah, minyak mentah, baja, tembakau, beras, kayu, teh, pakaian jadi. Lainnya 21%. Ya. Jadi minyak mentah itu 25%, kemudian baja 5%, tembakau 2%, beras 9%, kayu 13%, teh 5%, pakaian jadi 14%, lainnya 21%. Nah, jadi peningkatan sebesar 42,6 juta dolar itu untuk produk minyak mentah, baja, tembakau, beras, pakaian jadi, teh, kayu, dan lainnya. Silakan Bapak dan Ibu coba membuat soal dari sini, Bu. Tapi soalnya yang hot ya, Bu, Pak. Kita buat soal pilihan ganda. Oke, uraian dulu. Nah, kita lihat, kita buat soal uraian dulu. Silahkan. Berapa jumlah komoditas ekspor Indonesia? Saya coba Novi. Berapa jumlah komoditas ekspor Indonesia pada tahun 2020? Berapa jumlah komoditas ekspor Indonesia pada tahun 2020? Ada berapa jawabannya, Bu? Belum menghitung tepat saya. 42,6 juta itu, Bu. Yang diharapkan 2,6 juta itu. Nggak menghitung itu, Bu. Coba kita lihat ya. Pertanyaannya berapa jumlah komoditas? Jumlah komoditas itu adalah jumlah komoditas yang apabila ditambahi benefit tambahi apabila pada bentar, ini jawabannya 42. Bu Surya ini apa, Bu? Ya, komoditas yang dijual itu komoditas ekspornya macamnya. Macam juga 42, komoditas yang diekspor Indonesia. Ya, komoditas yang diekspor itu jumlah. Saya coba. Saya coba. Oke. Saya coba. Coba Bu Rini coba. Ya, Bu Rini coba. Berapa kenaikan komoditas ekspor dari tahun berapa kenaikan komoditas ekspor nilai kenaikan atau persen bisa Bu Novi? Berapa persen kenaikan komoditas ekspor? 2,6 kan itu. Bentar, ini apa? 22% apa jumlahnya, Bu? Berapa kenaikan nilai berapa persen kenaikan komoditas ekspor dari tahun 1999 sampai 2000? Dari tahun 1999 sampai 2000 ya? Iya. Berarti ini jawabannya tadi kurang lebih 6%. Kalau saya lihat angkanya berapa itu? 37? 42,6 dengan 37,9. 37,9. Sekitar 6% atau 5 sampai 6. Iya, sekitar 6% ya. Berarti 42,6
4,26 dikurangin 37,9 ya. 7,9. Berapa, Bu? 8 berarti per 1 per 1 5,3. Iya, 5,7. 5,3. Ya, sekitar 5,7. 4,7. 4,8 dah. 4,7. 4,7 ya, 4,7% betul. 4,7. 4,7 persen. Oh, langsung persen, Bu. 4,7%. Ini jumlah juta loh, Bu. Oh, jumlah juta. Oh, 4,7. Juta. Berani semangat, Berani. Dibagi 37,9. Iya. Berarti sama dengan Sehat Pak Nur. iya 4,7 juta. Alhamdulillah. 7%. Kalau itu persen ya, Bu, ya. 4,7 dibagi 37,9 kali 100%. Kan persentase, iya. Bang. Kecuali Itu yang saya tanya kecuali tidak pakai persen. Tadi saya tanya berapa persen? 37. Betul itu. Nah, ini 4,7 per 37,9 kali 100%. kali 100. Nah, itu berapa, Bu? Oke, buka HP. Ayo pakai kalkulator. Ntar. 47 kali 3,7 ya, Ibu ya. Gini. 17,39. Bukan. 4. 17,39%. 17,7 dibagi 12,4. 12. Tadi saya yang jawab 5 siapa ya? Iya, betul. 12,4. Ini kalau pertanyaan ini bagus untuk pertanyaan pilihan ganda ini. Jadi jawabannya bisa mengecoh. Ya, seperti yang tadi ada jawaban. Ya, ada 5, ada 4, berapa tadi? 4,7. Nah, 4,7. Terus 12,12 tadi. Ya, 12,4 tadi. Atau nanti dikecoh 4,7 per 45,6 nanti hasilnya. Oh, gitu. Bisa ya. Itu pie-nya sama ya, Bu ya? Itu kalau untuk yang diagram pie-nya itu sama apa dari yang diagram batang itu sama yang pie itu sama kan enggak, Bu? Itu saya kok. Ayo, gimana Beda. sekarang Beda. dibaca lagi, Bu ya. Ya. Yang satu distribusi. Beda, Bu. Iya. Yang satu distribusi, yang satu nilai ekspor. Oke. Ya. Oke, sekarang coba untuk soal pilihan ganda itu kita mengacunya kepada info dari ini Distribusi. PI. Berarti perbandingan ya, Bu ya. Perbandingan presentasenya. Ini gini, jadi kan gini, ini kan presentasinya. Nah, nanti Iya. diminta untuk mencari berapa sih jumlah sebenarnya, kan gitu. Harus diketahui angkanya, Bu Novi. Iya, bagaimana caranya? Misalnya kita mau cari beras Mana itu? 9%. Ibunya ada angkanya. Nah, ayo gimana caranya, Bu? Kita buat coba Yang pie ditampilkan. untuk yang Ini, Pai. untuk yang saya Muncul batang ya. Yang menarik ini, itu masalah aktif. Ini matematika masuk ini, Bu. Matematika Pak ini Nur. ya, Bu. Apa ya? Jadi itu turun Terus sini. gini, coba buat pertanyaan dari yang mentah saja. Dihubungkan dengan nilai ekspor komoditas tahun 2020. Layar saya kok nggak muncul kaya? Sekarang baik. Iya. Itu nilai totalnya itu. Untuk distribusi ekspor. Saya distribusi ekspor itu ya. Kita minta kayaknya Bu Novi. Kita lihat ada angkanya apa enggak?
Kalau nggak ada angka E ada Ada persen. Oh itu yang dicari dari enam. Oh dicari jumlahnya itu Dijumlah nambah dulu untuk persentasenya. fungsi ekspor itu dijumlah dulu semua. Berapa persen? Oke, gini Bapak dari Ibu. Ini loh. Jumlahnya berapa? Oke, gini. Bentar, siapa ya? Bu Nur, Bu Reni, apa lagi Bu Surya, coba gantian. Bu Nur dulu coba. Untuk bisa kita mengetahui, kita mengetahui jumlah apa Bu? Jika gimana Bu? Jumlah persen dari Ini yang mana dulu? mentah Yang distribusi 100%. Yang P Apabila diketahui ekspor, ekspor tahun 2004. Bentar Bu Robi. Ekspor komoditas nilai 2000. Nah itu total nilai ekspor total nilai ekspor komoditas tahun 2000 kan itu 42,6 juta itu. Tahun 2000 sebesar 42,6 juta. 42,6. 42,6. Berapa nilai ekspor baja? Kan itu 5% ya itu. 5% ya ekspor baja itu. Berapa nilai komoditas baja? Ini Bu, jadi infografis ini kan disajikan ke siswa. Itu mereka harus benar-benar bisa mencermati. Jadi untuk angka 42,6 juta itu tidak perlu kita tampilkan. Gitu. Jadi mereka ini nanti benar-benar harus bisa menganalisa grafis ini. Mungkin bisa berarti pertanyaannya bisa kita ringkas. Cari dulu. Langsung saja. Berarti kita berdasarkan tabel. Berapa nilai komoditas tahun 2000 untuk komoditas baja gitu ya, Bu? Berapa besar? Ya berapa besar nilai ekspor komoditas berapa total nilai ekspor komoditas baja? Bukan total, Bu. Tahun 2000. Berapa nilai komoditas ekspor baja ya tahun 2000? Berarti yang berapa total komoditas baja tahun 2000? Berapa total nilai ya? 2,6 ekspor komoditas baja pada tahun komoditas baja pada tahun 2000 pada tahun 2000. Berarti kan 42,6 kali 5%. Nah, berarti jawabannya misalnya A. Berapa Bu? Tadi kalau bajanya berapa Bu? Bajanya 5% ya? 5% dari 42,6. Ya. 5%. Berapa? 5%. 5%. Kan yang ditanya ini juta dolar Bu, bukan persen lagi. Masuk ke persen. Bukan maksudnya bukan dalam berarti dolar ya persentase berarti. Bukan persentase. Kalau pertanyaannya nilainya berapa nilai? Kalau pertanyaannya adalah kalau pertanyaan ada persentase itu pertanyaan yang lots Bu. Jadi hanya tinggal melihat saja. Oh, baja cuma 5%. Oh, tembakau.
Seperti itu. Nilai anunya, nilai skornya, bukan persentasenya. Jadi oke, berarti di sini kan bukan persen. Nilainya berapa? Itu. Nah, berarti kan bukan nilai rupiah. Kan nilai juta dolar ya itu. Nah, jadi maksudnya dari 10% ini berapa rupiah sih gitu, berapa juta dolar, berapa uangnya kan gitu yang kita peroleh. Kan gitu Bu. 5 juta. 5 juta dolar. Ini yang betul ini ya. Berapa? Yang betul? Berapa? Yang betul 2,13 juta. Kan 42,600 kali itu dapat 2,120 iya Kak? 2,13. Ya. 2,1 ya. Betul. 2,13 ya, Bang. Ini 2,99. Terus kita cari lagi yang berapa persen? 12% atau 9%. Yang 9% berapa? Ini 3,8. Oh, tambah lagi yang 13. 2,6 juta ya ini Bu ya. Yang 2% itu ya ini dibuat 5%, 7%, 13, 9 sama 13. Jadi nanti kan, nah di sini ini ada prosesnya kan Bu, proses berpikirnya. Itu. Sangat kalau numerasi. Iya. Menjodohkan juga ya Bapak Ibu. Ya, siapa nih? Hayati. Nah itu loh soal barangkali soal pilihan gandanya itu kalau misalkan diberi tambahan sebelum berapanya itu melihat berdasarkan tabel misalkan begitu, lalu menunjuk ke berapa total nilai itu, berapa tabel nilai ekspor komoditas berdasarkan tabel itu, misalkan tabel yang ada di tabel yang ada di atas itu Bu ya, berdasarkan tabel, kemudian nilai tabel nilai ekspor komoditas unggulan dalam juta dolar berapa itu, misalkan begitu gimana? Ya, jadi ini ada di dalam, ini nanti Mbak Eni bisa nambahkan nih. Jadi untuk teknis penulisan soal, agar perintah itu tidak berulang, satu. Kemudian yang kedua, agar siswa itu benar-benar membaca soal, maka perintah itu harus langsung to the point. Jadi seperti ini, kan ini kan pertanyaannya ini semuanya kan mengacu kepada info dari grafik ini, ya Bapak dari Ibu. Jadi kita ini saja silakan atau infografis berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, jadi untuk nomor 2 itu tidak usah ada perintah lagi, mereka otomatis sudah membaca ini lagi, membaca info yang ada di sini. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Kalau ada soal nomor 3 ya. Jadi perintahnya itu tidak berulang-ulang. Jadi perintahnya satu di awal, di infografis atau di grafik gitu, atau di stimulusnya, itu untuk mencakup beberapa soal gitu. Seperti ada petunjuk gitu. Ya petunjuknya nanti di sini bisa di awal di sini. Gitu. Ya grafik berikut untuk gitu ya. grafik. Monggo Bu. Ya monggo Bu Ruby.
ini satu stimulus apa boleh digunakan untuk beberapa soal misalnya pilihan ganda? Itu apa boleh? Boleh, Bu. Boleh. Kemarin saya ingat saya ini apa saya ingatkan itu satu stimulus digunakan untuk satu soal misalnya pilihan ganda satu, kemudian isian singkat satu, begitu. Enggak begitu, tak Bu? Iya, untuk yang AKM gitu Bu. Jadi untuk AKM ini memang kan soalnya kan bisa bentuknya macam-macam. Ada pilihan ganda, ada uraian singkat, ada pilihan pendek. Jadi ini bisa Bu. Jadi infografis ini bisa dipakai untuk bentuk-bentuk soal ini. Uraian, pilihan ganda, menunjukkan tidak sesuai. Gitu maksudnya Bu. Itu tadi kan misalnya nomor pilihan ganda ada 3 pilihan ganda misalnya seperti itu berdasarkan stimulus stimulus yang ada itu apa boleh tiga nomor gitu loh Bu. Oh 3 nomor boleh Bu, boleh dengan bentuk soal yang beda. Dengan bentuk soal yang beda. Misalnya kalau misalnya untuk soal itu kita buat soalnya uraian semua itu juga tidak apa-apa Bu. Pilihan ganda semua juga tidak apa-apa. Makasih Bu Novi. Ya gitu Bapak dan Ibu. Ini untuk yang menjodohkan mudah ya Bapak dan Ibu ya, misalnya untuk soal menjodohkan, selanjutnya soal menjodohkan. Jadi tinggal menjodohkan aja, misalnya minyak mentah. Ini semua kita buat dalam bentuk juta dolar nilainya ya, nilai uangnya, nilai nominalnya. Nah ini kita buat saja, kemudian misalnya minyak mentah tadi yang betulnya berapa? 25% kali 42,6 lokasinya. Itu kan mereka harus dibuat gini Bu ya. Ini waktunya sudah jam 10 ini. Oke, misalnya gini ya. Nggak kerasa Bu yang buat soal. Iya, baru berapa soal ini? Rumit. Bu Novi, aku mau tanya. Ya, dalam satu maksudnya seperti tadi ya poster ya. Dalam satu poster itu, apabila kita membuat beberapa pertanyaan, maksudnya gini, posternya di atas, kemudian pertanyaannya contohnya pilihan ganda, kemudian bawahnya itu isai, apa boleh seperti itu dalam satu poster atau harus pilihan ganda semua dalam itu satu poster tadi? Apa boleh bermacam-macam pertanyaan? Dalam maksudnya bentuk pertanyaan yang bermacam-macam mau boleh seperti itu. Tadi yang saya jelaskan ke Bu ini ya, Bu Ruby. Jadi untuk satu stimulus ya berupa infografis maupun grafik itu bisa dibuatkan soal dalam berbagai macam bentuk, baik itu uraian, pilihan ganda, menjodohkan, iya atau tidak, sesuai atau tidak sesuai, itu bisa. Jadi gitu. Jadi tergantung dari keinginan Bapak Ibu dan jenis soalnya ini. Jadi ya Bu ya, apa maksudnya kalau soal KM itu berarti campur-campur gitu Bu ya, maksudnya contohnya satu tadi ya, satu stimulus satu poster macam-macam, kemudian ada poster lagi boleh bermacam-macam, jadi kan nggak seperti kalau soal-soal biasanya kan pilihan ganda sendiri, esai sendiri, itu kan nggak apa-apa berarti Bu ya? Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah membuat ini jawabannya. Untuk komoditas minyak mentah berapa nilai ininya nominalnya? Harusnya
Ayo dikalikan minyak mentah perbandingan minyak mentah perasaan. dikalikan persentasenya. Bu Iva, hitung Bu Iva. Berapa bulan? Tak penceti. Ayo, buka kalkulator. Diperlihatkan Gede. ya nah, persentasenya. apa lagi nih? Kayu. Ya, baja, beras, kayu, bukan jadi. Tembakau, pakaian jadi. Minyak mentah, baja, tembakau, teh, kayu. Apa yang baru tadi? Beras, dengan pakaian jadi. Nah, ini sekarang kita tulis di sini nilainya. Jadi sebenarnya sudah saya hitung tadi. Kalau untuk yang baja itu 2,13, tembakaunya 9, berasnya 9, kayunya 5. Minyak mentah ketemunya berapa, Bu? Berarti minyak mentah itu kan otomatis nilai nominalnya kan paling tinggi ya? Paling banyak, ya. Soalnya persentasenya paling banyak. Persentasenya juga paling banyak. Sudah ketemu, Bu? Minyak berapa? Untuk minyak mentah 11. Minyak mentahnya 26%. 26%. Nilainya 11.076.000. 11.076.000. Baja 5%. 2. Berapa ini? 11, 76 0 07 kalau tiga angka itu berarti 78 itu ya 11,8 kalau dibulatkan aja 2,1 ini jawaban benar ya, ini jawaban benar. Yang benar itu benar. Tembakalnya berapa ini? Ya, tembakau itu berapa itu tembakau? 2% ya? 2% berarti 0,852. 0,852. Oh kan belum dipersentasikan. Persen 2%. 2%. Jadi berapa? 42. Iya kan 8, hilang 8,52. 0,852. 8 tinggalkan 2 saja. Ya 0, ya. 850. Kok T itu bukan D? Apa namanya? Otomatis itu. Otomatis. Sama dengan baja. Sama dengan baja. Persen ya. Tehnya itu kan cuma 2%. Itu 2% apa 5%? Oh, tehnya 5%. Sama dengan baja. Sama dengan baja. Sama dengan baja. 2,13. 2,13. Kayunya 13%. Kayunya 5,53 ini. 0,553. Berarti 0,55. 0,55. 0, Bu. Hah? 0, Bu. Berapa itu apa? Yang 13% itu ya? Oh iya. Iya, betul. 5,53. Terus berasnya berapa? Tatar ini Berasnya 3,83 kayaknya. 3,83. 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
Keras 9% itu. Ya pun 9 nah ikut 32 ditambah 36 berarti 38 iya. Sekitar pakaian jadi itu bawah 14% ya. 5,96 5,96. Nah ini kita buat yang salah-salahnya aja. Kita balik-balik misalnya. Siap ya. Ini kan menjodohkan. Oke, Bapak dan Ibu, kurang lebihnya seperti itu soal AKM. Ini saya tidak sesuai, nanti Bapak dan Ibu bisa buat. Ini sebenarnya saya punya soal lagi untuk yang ini bagus sekali nih. Emisi karbon. Penduduk di Tiongkok, populasi penduduk di Tiongkok atau di Indonesia juga bisa ini. Jadi peningkatannya mulai tahun berapa persen ya? 2005. Nah, jadi ini ya Bapak dan Ibu kurang lebihnya untuk soal AKM. Jadi pembuatan soalnya melalui proses seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau menurut Bapak dan Ibu bagaimana perbandingan antara yang kemarin biasa kita bersoal dengan soal AKM ini? Yang literasinya agak sulit ya, dibutuhkan banyak daripada numerik ya. Susah yang ini kayaknya deh. Susah yang ini. Kita jangan apalagi anak-anak. Kalau yang numeriknya mungkin enggak anu ya. Kalau kita yang bikinnya numeriknya enggak terlalu sulit. Terlalu sulit. Literasinya yang terlalu sulit. Iki sing E+, iki pinter nak jane. Ya. Data tadi itu numerik itu diliterasikan itu memungkinkan enggak? Data diperbolehkan enggak? Sebaliknya data yang bersifat literasi numerasikan boleh enggak? Bisa. Boleh Pak, bisa. Ya jadi numerik kok kayak jadi Ini numerasi bahasa. Iya, betul. Gabung. Iya. Stimulusnya itu yang mungkin sulit ya, agak sulit ya. Cari stimulusnya itu ya. Nah, kita yang sulit, muridnya tambah sulit. Saya makanya akhirnya AKM-nya untuk tahun ini kan diundur ya. Iya. September. Iya. Oke, mungkin dari sini ada lagi, silakan saya kembalikan ke Bu Eni. Mikirnya sebagai muridnya hitung kanci sepining per menit itu kancing. Iya betul Pak. Soalnya cerita itu kancing ya spekulasi kancing. Kok ketok kebak tulisannya. Ini saya ditinggalin sama Bu Eni. Oh Bu Eni tadi ada rapat kayaknya tadi bilang. Oke, Bapak dan Ibu silakan untuk absen. Bapak dan Ibu nulis di kolom chat ya seperti biasa. Tulis nama, kerja. Hobi. Ini liuran bersama-sama sudah pusing apa senang. Udah mau ditutup ya? belanja, pinter ngitung Anak mau ditutup ya? Saya tinggal belum selesai. Ini saya kok nggak enak. Jadinya saya tinggal sebentar rapatnya. Ada anu mau ditutup? Aduh, hatimu sejiwa rupanya. Hatiku padamu benar. Suatu data yang diperlihatkan pada diagram gambar mungkin. Tidak mau ditutup Mbak Nov? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gambar. Ya jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Baik.
Oke, baik. Bapak dan Ibu, silakan menulis absen di kolom 1. Ya, jangan lupa. Selasa 32, Rabu Nama kelas nomor absen. Oke, baik, silakan Mbak ini kalau ini dihapus saya kembalikan ke lain. oleh siswa SD PJ. Ada yang dari Terima kasih. Mohon maaf tadi saya tinggal karena ada rapat dengan Bapak Kepala Sekolah, ada rapat urusan. Ini tadi kok hati saya nggak enak. Akhirnya saya tinggal sebentar, masih ada rapat. Bagaimana Bapak Ibu kegiatan MGMP daring? Selama 4 hari kemarin kita fokus pada AKM dan kemarin pembuatan video pembelajaran yang sederhana dengan menggunakan PowerPoint dan dengan aplikasi Camtasia. Bapak Ibu bisa mencoba walaupun yang paling sederhana dengan menggunakan PowerPoint pun apabila Bapak Ibu sudah menginstal Office 2019 itu sudah otomatis, tapi memang renderingnya agak lama. Tapi kalau dengan menggunakan Camtasia renderingnya lebih cepat. Semoga kegiatan kita selama 4 hari kemarin kita mendapatkan berkah dan manfaat. Marilah kegiatan kita tutup dengan bacaan doa. Ini siapa yang masih ada? Pak Dedi, Pak Idris, Pak Dedi Purwanto. Kepada Pak Dedi Purwanto kami persilakan untuk menutup kegiatan ini dengan bacaan doa. Dedi, monggo Pak Dedi. Pak Dedi, Pak Ustad. Pak Ustadz. Yang paling ngetren, Pak. Doa sing paling ngetren. Apa paling ngetren iku? Doa sing paling ngetren gak biasa-biasa kreatif. Doa tapi gagal. Iku Pak Dedi monggo. Pak Idris. Ada Pak Pak Idris nggak ada ya? Ada. Itu Pak Dedi. Pak Dedi ada itu kopiahan. Pak Ustadz nang ndi? Nah, Iya, nggak sama nih Pak Idris. Nggak nyaut Pak Idris. ada itu Pak Pak Dedi. Kabarin kok. Ada. Monggo Pak Idris. Karena Pak Dedinya hanya HP-nya Pak saja Dedi yang ada main. itu barusan. Kami persilakan kepada Bapak Idris dari SMP 1 Rejoso untuk memimpin doa. Monggo Pak Idris. Ala dinnya wa ala Silakan kameranya dinyalakan ya Bapak Ustaz. Oke, monggo. Pak Itu apa kula? Bismillahirrahmanirrahim. Idris. Pak Dedi. Oh, nyaut wis sakarep wis. Iya, kono Pak Dedi kuplukan. Pak Dedi kait muncul. Pak Dedi kuplukan. Nggih, ngapunten anu. Tadi suaranya agak. Nggih, mohon maaf tadi agak telat karena jenazah dulu Bapak Ibu. Monggo kita tutup kegiatan hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat barokah sehingga bisa mengikuti dan menyusun soal AKM yang lebih baik untuk anak didik kita. Yang beragama Islam kita doa bareng-bareng, yang beragama lain silahkan bersesuai dengan agama dan agama masing-masing. Al-Fatihah berdoa. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan syukur wa tafi'u mazid ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur wa majid wa jalla wa ala abdi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafi'il al-farijil qulub wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa syukur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa barik lana fima lam tarif rahmatika rahmatik. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi dhurriyyatina bi rahmatika arhamhum. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi hab li minas solihin, rabbi hab li minas solihin, rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Kalau Allahumma barik lana Bacaan doanya. Katanya cari yang tren. Tapi semangat benar. baik barik lana fima. Sudah mengikuti kegiatan MGMP selama hari ini. Insya Allah ada kegiatan tetap muka, tapi masih menunggu informasi dari dinas terkait dengan pandemi ini. Semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung yang Sulit. Berarti itu sulit. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Bapak Ibu bisa live meeting dari Google ini. Apabila ada yang belum mengisi presensi di kolom chat, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi di kolom chat. Tidak kami share link presensinya karena link presensi di share yang hadir 80 yang mengisi 120. Nah ya itu. Maka dari untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dan ada yang bertanya untuk link presensinya, monggo yang belum mengisi silakan mengisi di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi bisa meninggalkan Google Meeting ini. Kita bertemu lagi pada di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ada di Enggak, Ini minta maaf. Sudah selesai Bu, sudah saya kumpulkan kemarin. Seneng aku. Sudah selesai Bu Eni. Aduh pusing. Ya belum lah. Ada yang sulit sedikit Bu.